Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farad Zaki dari kelas 2F Prodi Teknik Informatika, NPM 233510823. Di sini saya membuat tugas, yaitu tugas akhir praktikum basis data 2. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama dan kedua, yaitu aljabar relasional. Tujuan aljabar relasional ialah mahasiswa mampu merubah aljabar relasional, operasi select, dan operasi project ke dalam bentuk SQL. Langkah-langkah praktikum. Di sini disuruh membuat database bernama perfilman dan membuat tabel di bawah ini. Jangan lupa menentukan PK dan FK-nya. Contoh aljabar relasional dan query SQL. Nomor transaksi, ID member, tanggal sewa, biaya sewa. Select, nomor transaksi, ID member, tanggal sewa, biaya sewa, from transaksi. Ini menjelaskan nomor transaksi, ID member, tanggal siswa, dan biaya sewa. Contoh aljabar selanjutnya yaitu melihat KD film. Di sini contoh aljabar query-nya KD film, ID member, biaya sewa, select transaksi titik KD film, transaksi titik ID member, transaksi titik biaya sewa, from transaksi where transaksi KD film sama dengan FM001. Di sini menampilkan judulnya select judul, kategori, jumlah, from film, where KD film sama dengan FM001. Terjemahkan aljabar relasional dalam bentuk SQL. Judul, jumlah, tanggal masuk, ID member, nama member sama dengan Andika. Ini yang menjelaskan member. ID member, nama member sama dengan Andika. ID member, tanggal sewa, ini transaksinya sama dengan 2014 bulan 5 tanggal 4. Nomor transaksi KD film, ID member sama dengan mem02. Dan di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu ERD. Apa itu ERD? ERD adalah sebuah gambar atau diagram yang digunakan untuk menggambar hubungan antara entitas atau objek dalam suatu database. Dalam ERD, entitas atau objek direpresentasikan sebagai kotak dengan atribut yang terkait dengan entitas tersebut. Hubungan antara entitas ditunjukkan oleh tanda panah atau garis yang menghubungkannya. ERD memungkinkan pengembang database untuk memvisualisasikan struktur database dengan jelas dan memahami bagaimana entitas saling terkait. ERD dapat membantu dalam merancang sebuah database. Contoh simbol ERD: simbol bulat atau fungsinya yaitu atribut atau bagian isi dari sebuah entitas. Persegi panjang, entitas, fungsinya entitas atau objek dari sebuah tabel. Garis, fungsinya sebagai garis penghubung atau penghubung antar entitas, atribut, dan relasi. Dan gambar layang-layang, fungsinya
sebagai relasi atau hubungan yang dibentuk untuk menunjukkan adanya koneksi antar tabel. Di sini ada juga pembagian relasi. Relasi pertama one to one, yaitu 1:1. Apa yang dimaksud dengan 1:1 ini? Misalnya terdapat entitas A dan B. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Begitupun sebaliknya. Contohnya, satu mahasiswa memiliki satu nomor MPM. Relasi kedua one to many, 1:banyak. Satu ke banyak ini maksudnya adalah setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan banyak dengan entitas pada himpunan entitas B. Dengan kata lain, setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B. Contohnya, satu dosen mengampu banyak mahasiswa. Relasi ketiga many to one, banyak banding satu. Relasi ini merupakan kebalikan dari relasi sebelumnya. Contohnya, banyak dosen mengajar satu mata kuliah. Relasi keempat many to many. Setiap entity pada kumpulan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada kumpulan data entitas B. Contohnya, banyak mahasiswa mengambil mata kuliah yang banyak dan banyak mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Contoh entitas dosen, yaitu atributnya NPM dosen, nama dosen, jabatan dosen, alamat dosen. Dan seterusnya mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, jenis mata kuliah, semester. Selanjutnya mahasiswa, NPM nama mahasiswa, jenis kelamin, kelas mahasiswa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 5 dan 6, yaitu view, commit, dan rollback. Apa itu view? View merupakan sebuah bentuk representasi data yang dapat dibuat dengan melibatkan data yang ada pada satu atau beberapa tabel. Dengan dibuatnya view, maka dimungkinkan hanya bagian tertentu dapat dalam suatu tabel yang akan muncul. Contoh implementasi view: per D, persen D, yaitu tanggal 1 sampai 31. Dan selanjutnya, apa itu commit? Atau menyimpan transaksi data secara permanen. Commit digunakan untuk mengakhiri transaksi dan menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan selama transaksi tersebut ke database secara permanen. Kapan commit digunakan? Saat kita melakukan beberapa operasi SQL yang harus dijalankan sebagai satu unit atomik. Contohnya, memindahkan saldo antara dua akun di bank. Setelah itu, memastikan bahwa semua operasi dalam transaksi berjalan tanpa kesalahan. Keuntungan menggunakan commit: konsisten, memastikan bahwa semua perubahan dalam transaksi hanya akan disimpan jika semua operasi berhasil, menjaga integritas data. Kontrol, memberikan kontrol penuh dengan pengguna kapan perubahan disimpan ke database, lalu mengakhiri transaksi dengan commit. Menyimpan semua perubahan yang terjadi selama transaksi. Apa itu rollback? Atau membatalkan transaksi yang telah dilakukan. Rollback digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang berjalan, sehingga mengembalikan database ke keadaan sebelum transaksi dimulai. Ini berarti bahwa semua perubahan yang telah dilakukan dalam transaksi tersebut tidak akan diterapkan ke database. Kapan menggunakan rollback? Yaitu pas kesalahan dalam transaksi. Jika ada kesalahan dalam
salah satu pernyataan SQL selama transaksi. Kondisi tidak terpenuhi. Jika kondisi bisnis atau logika tidak terpenuhi, pengguna membatalkan operasi. Jika pengguna memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketujuh. Materi terakhir, function, trigger, store procedure. Apa itu function? Fungsi dalam SQL adalah perintah yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada data dalam database. Fungsi ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam operasi seperti perhitungan, manipulasi string, operasi tanggal, dan lain sebagainya. Terdapat macam-macam fungsi, yaitu fungsi agregat. Fungsi ini digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap sekelompok data dan mengembalikan satu nilai hasilnya. Contohnya adalah fungsi count, sum, avg, min, dan max. Fungsi string. Fungsi ini digunakan untuk melakukan manipulasi string seperti penggabungan string, pemotongan string, konversi huruf, dan sebagainya. Contohnya adalah concat, substring, upper, lower, dan sebagainya. Dan ketiga ada fungsi tanggal. Fungsi ini dilakukan untuk melakukan operasi pada tanggal dan waktu seperti mengekstrak bagian-bagian tertentu dari tanggal, melakukan operasi aritmatika pada tanggal, dan sebagainya. Contohnya adalah fungsi datepar, dateadd, dateif, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi konversi. Fungsi ini digunakan untuk mengonversi tipe data dari satu tipe ke tipe lainnya. Contohnya adalah fungsi cache dan convert. Selanjutnya ada fungsi logika. Fungsi ini digunakan untuk mengevaluasi ekspresi logika dan mengembalikan hasil berdasarkan kebenaran ekspresi tersebut. Contohnya adalah if, case, when, dan sebagainya. Contoh function. Contoh fungsi sederhana yang digunakan database perusahaan. Melakukan penambahan terdapat variabel A, di mana pada select kita isi nilai A itu 10, maka akan terjadi perubahan 10 tambah 10. Jalankan blok dari create sampai return A plus A untuk run fungsi 1, lalu baru jalankan perintah select. Apa itu trigger? Trigger dalam SQL adalah objek database yang dapat diaktifkan atau dipicu oleh suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada tabel, seperti penambahan, pembaruan, atau penghapusan data. Ketika peristiwa tersebut terjadi, trigger akan dieksekusi, memungkinkan Anda untuk melakukan tindakan tertentu, seperti memperbarui data di tabel lain, memvalidasi data, atau melakukan audit. Ada dua macam trigger, yaitu trigger DML, Data Manipulation Language, yaitu dipicu oleh peristiwa DML seperti insert data, insert, update, dan delete. Yang kedua ada trigger DDL, yaitu Data Definition Language, dipicu oleh peristiwa DDL seperti perubahan struktur tabel. Dengan menggunakan trigger, Anda dapat mengotomatiskan sejumlah tindakan dalam database, meningkatkan keamanan dan keintegritasan data, serta menyederhanakan pengelolaan base data. Dan selanjutnya ada store procedure. Store procedure dalam SQL adalah kumpulan perintah SQL yang telah didefinisikan dan disimpan di dalam basis data. Store procedure ini dapat dipanggil
dan dieksekusi kapanpun diperlukan oleh aplikasi atau pengguna database. Store procedure memungkinkan Anda untuk mengelompokkan serangkai perintah SQL menjadi satu unit logis yang dapat dieksekusikan satu panggilan ke database. Ada 4 contoh, yaitu pengambilan data, mengambil data dari satu atau beberapa tabel dan mengembalikan sebagai hasil. Kedua, ada penyimpanan data, yaitu menyimpan data baru ke dalam tabel atau memperbarui data yang sudah ada. Yang ketiga, ada logika bisnis, melakukan operasi logika bisnis tertentu seperti perhitungan atau validasi data. Yang keempat, ada penghapusan data, yaitu menghapus data dari tabel berdasarkan kriteria tertentu. Sekian dari saya, Farhan Zaki, dari kelas 2F. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.